Kalau seseorang itu kejatuhan cicak, ini yang pertama adalah sebagai pertanda bahwa orang tersebut akan kehilangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BND Rista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan menyajikan pertanda kejatuhan cicak menurut Primbon Jawa. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton video Bunda sampai selesai. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tentang pertanda seseorang yang kejatuhan cicak menurut Primbon Jawa. Sudah pernah sebelumnya kita bahas di dalam Primbon Jawa, itu isinya lengkap sekali mengenai persoalan-persoalan hidup manusia dari lahir sampai meninggal. Itu dibahas di dalam kitab Primbon. Tidak terkecuali pertanda-pertanda yang dihasilkan ketika seseorang itu kejatuhan cicak. Itu juga dimuat di dalam kitab Primbon. Sebenarnya termasuk ilmu titen. Jadi kejadian orang yang kejatuhan cicak dari zaman dahulu kemudian dirangkum, kemudian disimpulkan akan terjadi apa terhadap orang yang kejatuhan cicak itu tadi di masa yang akan datang. Nah, salah satunya kalau seseorang itu kejatuhan cicak, ini yang pertama adalah sebagai pertanda bahwa orang tersebut akan kehilangan. Nah, kehilangan di sini maknanya sangat luas. Ada yang bisa diartikan anggota keluarganya yang meninggal dunia, dan juga kehilangan dalam arti anggota keluarga tersebut itu pergi meninggalkan rumah. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang nomor 2, orang yang kejatuhan cicak itu juga sebagai pertanda bahwa orang yang kejatuhan cicak itu akan jatuh sakit. Nah, biasanya orang yang kejatuhan cicak beberapa hari kemudian itu cenderung kesehatannya menurun secara drastis. Masalah sebab sakitnya ini juga berbeda-beda. Ada yang mungkin awalnya kecapean, itu juga bisa. Atau karena energi negatif, itu juga bisa. Nah, itu pertanda yang nomor 2. Kemudian pertanda yang nomor 3, kalau seseorang itu kejatuhan cicak atau kejatuhan cicaknya di bagian kaki, ini pertanda buruk. Biasanya menyangkut finansial. Kadang-kadang usahanya sering gagal. Kalau tidak begitu, ada teman bisnisnya yang berkhianat. Itu pertanda kalau orang yang kejatuhan cicak di bagian kaki dan pahanya akan bernasib buruk. Ini masalah
finansial. Kemudian yang nomor 4, kalau seseorang kejatuhan cicak di bagian tangan atau bahkan cicaknya itu merayap di tangan, ini bertanda bagus. Jadi ada pertanda buruk, ada pertanda bagus. Salah satunya yang pertanda baik ini yang jatuhnya di tangan atau cicak ini merayap di tangan. Jadi ke depan orang tersebut itu rezekinya akan tambah. Mungkin akan mendapatkan rekan baru, bisa juga masalah usahanya, pekerjaannya semakin lancar, sehingga penghasilannya semakin bertambah. Nah, ini kalau yang kejatuhan cicaknya di bagian tangan. Kemudian yang nomor 5, kalau seseorang itu kejatuhan cicak, kok ini di bagian punggung. Nah, ini pertanda kurang bagus. Ini pertanda kehancuran, yang artinya orang yang kejatuhan cicak di bagian punggung, maka beban hidupnya akan semakin berat. Bisa juga usahanya itu banyak mengalami kegagalan. Dengan mengetahui semacam ini, maka kita harus antisipasi supaya tidak kejadian. Nasib sial, nasib kurang bagus, jangan sampai terjadi. Caranya bagaimana? Ya banyak berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atau banyak juga bersedekah, ini juga bisa. Bisa juga dengan cara berpuasa, terutama berpuasa weton. Ini juga bisa mengurangi dampak buruk oleh kejatuhan cicak tadi. Jadi sebagai antisipasi kalau tandanya kurang bagus, harus selalu mendekatkan diri, memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang nomor 6, kalau seseorang kejatuhan cicak pas di pantatnya, ini menurut Primbon Jawa ini bagus, pertanda baik, bahwa orang tersebut di kemudian hari masalah finansial atau ekonominya, masalah keuangannya akan meningkat drastis. Ini pertanda bagus. Ini kalau kejatuhan cicaknya pas di pantat. Bisa juga caranya orang tersebut mendapatkan teman baru yang bisa dipercaya dalam hal bisnis, atau mendapatkan penawaran yang lebih menjanjikan, yang gajinya lebih tinggi. Itu juga bisa. Jadi ini masalah keuangan akan lebih bagus. Yang nomor 7, kalau kejatuhannya di paha sebelah kanan, ini akan terjadi musibah atau malapetaka. Musibah atau malapetaka ini disebabkan oleh seseorang. Mungkin saja bisa dikirim energi negatif sama seseorang, sehingga bisa menimbulkan kecelakaan atau musibah. Kalau sudah tahu semacam ini, harus antisipasi supaya musibah tadi tidak jadi terkena kepada sahabat Bunda. Caranya bagaimana? Caranya banyak berpuasa, bersedekah, banyak berdoa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang nomor 8,
kok kejatuhan cicak itu tepat di kepala, ini pertanda kurang bagus. Menurut Primbon Jawa, orang tersebut akan mengalami musibah, bisa terjadi kecelakaan. Nah, biasanya kalau orang Jawa antisipasinya kalau kejatuhan cicak terutama di bagian kepala atau di bagian yang bisa menyebabkan malapetaka, ini cicaknya biasanya langsung diburu dan dibunuh. Itu caranya bisa seperti itu. Tapi cara yang lain adalah terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bisa menetralisir musibah atau kecelakaan yang akan terjadi. Nah, antisipasinya semacam ini. Bahkan kalau menurut Primbon Jawa, kalau ada yang kejatuhan cicak di atas kepala, selain musibah kecelakaan, mungkin ada anggota keluarganya yang sakit keras ataupun yang akan meninggal dunia. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masalah takdir adalah hak mutlak daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini sebagai antisipasinya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang nomor 9, kalau seseorang itu kok kejatuhan cicak tetapi tidak jatuh pada tubuh manusia, tetapi nyaris dekat dengan tubuh seseorang atau bahkan menyerempet saja ke tubuh seseorang, ini pertanda bagus. Menurut Primbon Jawa, ini maknanya bahwa orang tersebut akan dihindarkan dari malapetaka atau mara bahaya. Yang nomor 10, kalau seseorang kejatuhan cicak, ini di pundak, bisa pundak kanan atau pundak kiri, itu menurut Primbon Jawa sebagai pertanda bahwa anggota keluarga tersebut, jadi tidak yang kejatuhan cicak saja, ada anggota keluarganya yang akan mengalami kesialan. Nah, ini artinya kan kurang bagus. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa artinya kurang bagus semacam ini, supaya hal ini tidak terjadi, maka cara yang paling bagus adalah kita berdoa, memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari mara bahaya dan malapetaka. Jadi caranya seperti itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu ada beberapa pertanda kalau seseorang kejatuhan cicak menurut Primbon Jawa. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.